Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya, Heri Susanto. Pada kesempatan kali ini, saya juga masih ditemani oleh Mas Sulistyo. Karena memang pada hari ini kita akan membahas masih seputar kasus Subang ya teman-teman. Dan tentunya untuk hari ini kita akan mencoba untuk membahas materi tentang apa, Mas? Kita diskusi aja ini. Ya. Biasa. Betul, maksud saya itu yang ingin ditanyakan terkait apa ini? Yang ingin dibicarakan maksudnya? Ini terkait Arigi, Pak. Arigi ini anaknya dari Ibu Mimin. Ibu Mimin yang istri mudanya Pak Yosef. Oh, Gitu. sepertinya terkait materi ini merupakan sesuatu hal yang baru bagi saya. Betul. Kenapa? Karena sepertinya dari semenjak awal sampai sekarang kita belum pernah berdiskusi terkait salah satu saksi Betul. yang ini gitu loh, Mas. Nah, tetapi kalau seperti ini saya suka jadi khawatir gitu karena beberapa hari yang lalu ya saya juga bingung nih. Ya, tapi tergantung lah apa nanti yang mau kita bahas. Insya Allah saya akan coba untuk bisa berdiskusi dengan Mas dan juga dengan teman-teman semuanya ya. Iya. Jadi kita bukan mau apa-apa ya. Ya. Cuman mau bahasnya di sini. Jadi gini, Pak. Kemarin kan kita juga bikin video nih. Ya. Terkait beliau, terkait Arigi, ya kan. Di situ Arigi ngomong bahwa beliau ini nggak pernah berinteraksi langsung atau bertatap muka langsung atau berbincang-bincang langsung dengan almarhum, khususnya siapa, Neng Amel ya, Yeah. Neng Amalia Mustikaratu. Yeah. Nah, kalau ya walaupun kan Arigi ini anaknya Pak Yosef ya, walaupun ya anak Bapak Pak Yosef ini bapaknya Bapak Sambung ya, Bapak Sambung. Benar Bapak Sambung kan. Jadi kalau sama Amel ini kan bisa dibilang kan kakak adik kan benernya Pak. Bisa dibilang gitu nggak? Iya bisa. Jadi iya bisa juga. Iya kan, bisa dibilang kakak adik ya, walaupun di sini kakak adik kan, tapi ya mungkin karena ya beda, sebenarnya nggak ada hubungan darah, gitu kan. Ya mungkin kalau Arigi ngomong kayak gitu ya mungkin bisa jadi juga gitu. Nah nggak tahu nih kalau pendapatnya Pak Heri gimana nih dari sisi itunya dulu. Dari sisi apa yang disampaikan terkait tidak kenal gitu ya, tidak kenal dekat. Iya, tidak kenal dekat dan ya nggak pernah bertatap muka langsung. Secara langsung sesuai dengan apa yang ada di wawancara terkait dalam video kemarin ya. Iya, betul. Oke, kalau untuk soal ini sepertinya saya akan mencoba juga untuk menjawab karena Mas menanyakan terhadap saya ya. Iya. Setelah saya menyimak apa yang memang beliau sampaikan terkait ada wawancara yang menanyakan hal itu tentunya kepada dirinya, dan dia sampaikan di situ bahwa memang dia belum pernah bertemu secara langsung. Ya, walaupun memang bisa dikatakan ya, bisa dikatakan tadi bahwa bisa disebut kakak adik ya, tetapi kan karena memang tidak ada pertalian darah, jadi kakak bawaan lah, seperti itu ya. Nah, menurut pendapat saya apa yang disampaikannya merupakan sesuatu hal yang wajar sih, gitu kan. Kenapa? Karena mungkin teman-teman juga tahu bahwa beliau ini dan almarhumah Amalia Mustikaratu ini beda ibu beda bapak seperti yang tadi dijelaskan. Tentunya tidak ada ikatan pertalian darah ya. Betul. Nah, jadi dalam hal ini saya melihat beliau menyampaikan apa adanya bahwa saya juga mempunyai keyakinan nih
sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa sebetulnya mereka ini tidak pernah bertemu begitu. Kenapa saya mempunyai keyakinan demikian? Karena di baik-baik, di gimana-gimana juga bisa dikatakan bahwa gimana ya? Mereka ini dikondisikan dalam kondisi dipertemukan dalam kondisi yang gimana ya? Serba salah kalau menurut saya sih serba salah. Serba salah karena dalam hal ini saya melihat yang namanya jodoh, pati, bagja dan celoko ya, celaka itu sudah diatur sama Tuhan. Kita semuanya juga tidak pernah menginginkan sesuatu terjadi sama kita. Ya baik namanya jodoh, ya termasuk maut ya. Iya kan, kebahagiaan maupun sebuah kecelakaan juga itu kan semuanya sudah diatur sama Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Mungkin si Kang Arigi juga tidak berpikiran bahwa almarhumah Amalia Mustika Ratu ini bisa dikatakan akan menjadi saudaranya gitu kan, walaupun memang menjadi saudara ini karena memang ada ikatan dengan bapak ibunya ini seperti itu. Jadi saya mempunyai keyakinan sekali bahwa apa yang dikatakan oleh beliau ini tidak pernah bertemu ya begitulah. Saya mempunyai keyakinan bahwa apa yang dikatakannya memang benar seperti itu gitu. Tetapi dalam hal ini secara pribadi juga saya mengapresiasi kepada Kang Arigi ya, dan termasuk kepada semua pihak sih sebetulnya terkait saksi yang memang pernah dimintai keterangan oleh pihak penyidik untuk bagaimana bisa membuat kasus Subang ini menjadi terang benderang, gitulah kira-kira Mas. Siap. Kemudian gini Pak, Arigi ini kan sempat diberitakan miring gitu Pak. Sempat diberitakan miring ya karena posisi yang tadi saya katakan serba salah gitu kan. Ya sebenarnya siapa sih yang mau kayak gitu kan. Maksudnya dalam posisi itu gitu loh. Dalam posisi yang ya bisa dibilang serba salah, itulah susah ngejelasinnya lah pokoknya. Serba salah lah, walaupun kan ya namanya orang kan ya nggak mau dalam posisi seperti itu. Ibunya kawin lagi sama orang, terus kan mungkin dia kan merasanya gimana gitu kan. Nah kan adanya kasus kayak gini, beliau ini diolok-olok lah sama orang, di fitnah yang diomongin yang belum tentu kebenarannya gitu kan. Ya katanya ya karena kan posisinya yang namanya istri muda itu konotasinya itu jelek. Ya kan? Di mana-mana jelek konotasinya kan. Ya walaupun ya alasannya kan kita nggak tahu gitu kan. Nah, gimana ini menurut pendapat Pak Heri nih sama Arigi ini yang udah diolok-olok sama orang lah, katanya dia pelakunya lah, katanya mirip di sketsa lah gitulah. Nah, tanggapan Pak Heri sendiri gimana nih? Karena kan Pak Heri sendiri kan juga belum, maksudnya nggak pernah bikin video ngupas masalah Arigi. Cuman kalau nggak salah pernah bikin itu pas beliau habis pemeriksaan di Polres kalau nggak salah itu baru ngeliput. Ya karena pas posisinya di Polres. Kita di Polres ngeliput gitu kan, sama-sama saling ngeliput sama bareng-bareng sama media gitu. Nah ini tanggapannya Pak Heri gimana? Nah makanya ini yang perlu digarisbawahi dulu ya. Ini kalau secara pribadi saya yang namanya kita itu kan dihadapkan dalam sebuah masalah itu tadi yang seperti sudah saya bilang itu kan tidak tahu apa yang akan terjadi dalam diri kita. Nah, seperti halnya sekarang ini yang dihadapkan bisa dikatakan musibah juga sih menurut pendapat saya ya terhadap Kang Arigi, termasuk kepada semua saksi gitu loh. Intinya kan sampai saat ini yang namanya saksi, semua saksi yang dimintai keterangan oleh pihak
kepolisian dalam mengungkap kasus yang terjadi di Subang ini untuk bagaimana kasus ini bisa lebih terang benderang kan statusnya sampai saat ini pihak kepolisian masih menetapkan sebagai saksi. Betul. Iya kan? Itu artinya bahwa mereka ini mau tidak mau karena harus dapat memberikan keterangannya kepada pihak kepolisian kan seperti itu. Karena memang sudah merupakan kewajiban apabila seorang saksi ini dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Nah, lalu berbicara tentang Arigi tadi, ada tanggapan misalkan miring atau bagaimana secara pribadi, saya tidak seperti itu, Mas, gitu kan. Saya tidak melihat menanggapi bahwa seseorang misalkan ya, kan ini persoalannya kalau netizen atau masyarakat itu semua melihatnya itu juga terkadang dari sisi kelaziman gitu, Mas. Iya. Misalkan salah satu contoh, apabila kita misalkan yang namanya sedang sedih, otomatis kan pasti menangis. Betul. Nah, apabila ada sesuatu hal yang bisa dikatakan ini musibah, terus orang yang harusnya dalam keadaan sedih tidak kelihatan sedih, dianggapnya itu ada apa? Menjadi timbul tanda tanya yang sangat besar. Betul. Padahal kan kalau kita melihatnya dari dua sudut pandang atau beberapa sisi sudut pandang, mungkin saja orang itu ternyata mentalnya gitu loh, atau dirinya itu lebih kuat dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Atau mungkin saja orang tersebut pada saat mendapatkan musibah, misalkan keluarganya kena masalah atau ya bisa dikatakan kena musibah tadi, dia itu tidak menangis gitu. Karena dia berpikir juga bahwa menangis itu pun juga tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak akan membuat orang menjadi hidup kembali misalkan. Kan? Atau mungkin dia juga mungkin ngaji bahwa orang yang meninggal itu tidak boleh ditangisi kan. Seperti itu. Jadi kita melihat seseorang itu gitu loh, jangan dari sisi satu sudut pandang itu, menurut pendapat saya seperti itu ya, supaya tidak kita itu berasumsi yang tidak baik gitu loh. Jadi kita melihat dari beberapa sudut pandang lah, agar tidak negatif thinking sama orang kan begitu. Nah, kalau menurut pendapat saya ini si Kang Arigi di sini dia pernah gitu lah. Saya juga mendengar berita seperti itu karena diposisikan bahwa dia itu sebagai saudara, kalau orang Sunda bilang mungkin ya saudara tiri lah. Karena dikondisikan itu saja gitu loh. Iya kan? Dan yang kalau saya menanggapinya biasa gitu, kalau saya pribadi, dan saya dengar juga ya bahwa Kang Arigi mungkin bisa dikatakan adalah salah satu masuk tergabung dalam salah satu grup motor atau apa yang konotasinya mungkin udah negatif gitu. Padahal kan tidak semua orang gitu loh. Sekarang jangankan berbicara tentang geng motor, Mas. Saat ini juga banyak oknum-oknum yang bisa dikatakan berada dalam sebuah institusi ya. Misalkan apakah itu memang dari kepolisian, apakah itu misalkan dari kalau berbicara tentang penegak hukum lah, termasuk dari institusi misalkan kejaksaan. Banyak sekali kan ada di media juga yang disampaikan ada beberapa oknum. Itu kan yang jelek bukan institusinya, Mas. Tapi personalnya itu sendiri gitu loh. Kalau yang namanya institusinya sih baik-baik saja gitu kan. Cuman justru yang harus ditindak tegas ini adalah oknum-oknumnya itu tadi gitu. Nah, makanya berbicara tentang pembahasan tadi, secara pribadi saya tidak melihat bahwa orang berpenampilan misalkan sangar nih, wah dia itu orang jahat. Nggak seperti itu gitu loh. Ada juga orang yang berpenampilan baik, tapi ternyata dia itu lebih jahat. Justru yang lebih bahaya itu orang yang berpenampilan yang seperti itu kan. Tetapi bukan berarti saya menganalogikan bahwa orang penampilan baik itu tidak jahat atau bagaimana gitu kan. Nah, maksud saya dalam hal ini agar kita itu tidak melihat dari salah satu sudut pandang aja terhadap orang gitu loh maksud saya. Dan kalau berbicara tentang disudutkan dan bagaimana, saya rasa bukan salah satu saksi saja sih Mas gitu ya dalam kasus Subang.
saya melihat beberapa orang, ya termasuk dalam hal ini saudara Danu saja, ya kan, yang memang saya bisa dikatakan seringlah mendampingi gitu kan, karena memang seperti teman-teman juga tahu dan Mas Sulis juga tentunya tahu, yang membangun komunikasi saya dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo juga yang saat ini bisa dikatakan sebagai kuasa hukum Danu, dan waktu itu Yoris sebelum pindah kan awalnya itu juga saya gitu kan. Jadi saya tahu betul, dan sampai saat ini juga banyak sekali di kolom komentar ya. Apalagi sekarang kan bisa dikatakan banyak sekali yang memang dari YouTuber yang memang ikut mengawal kasus Subang. Dan mereka ini juga menggunakan caranya masing-masing, menggunakan analisanya yang tentunya berbeda-beda, dan ini juga terkadang memang menyudutkan beberapa saksi gitu. Menurut saya sih hal-hal yang wajar ya. Kenapa saya bilang ke Danu seperti ini, Mas. Kalau misalkan orang berpikir seperti itu, ya kamu yang sabar saja, wajar saja. Toh yang bisa mengatakan Danu seperti apa dan bagaimananya kan adalah pihak kepolisian. Betul. Jadi semua YouTuber juga termasuk kita kan, ini kita hanya berpendapat ya. Walaupun memang pendapat kita itu tentunya juga belum tentu benar gitu loh. Betul. Jadi ya harus sabarlah gitu kan. Anggap aja ini adalah sebuah ujian, sebuah cobaan untuk menaikkan derajat seseorang gitu loh. Karena Tuhan itu Maha Adil. Jadi dia itu bisa memberikan akan memberikan cobaan kepada seseorang yang mana seseorang itu mampu dan bisa untuk mengatasinya. Kira-kira seperti itu, Mas. Siap. Apakah itu artinya karena Bapak Heri selama ini nggak ngeliput masalah Ariki gitu, Pak? Karena takut melukai hati seseorang itu kan, karena Pak Heri nggak tahu secara utuh beliau ini seperti apa gitu kan. Makanya kan dengan adanya video kemarin itu kan kita jadi tahu, oh sebenarnya Ariki itu hubungan sama kedua korban ini ya, khususnya nih sama Amel ya, hanya sekedar tahu gitu kan. Ngobrol kayak gini juga belum pernah gitu kan. Mungkin jadi yang pandangan kita awalnya dulu itu negatif, sekarang jadi kebuka mata kita gitu loh, Pak. Ya, yang pertama gini kan, Mas ya, kalau misalkan kita mau berkomentar, tentunya kan kita harus bisa menguasai subjek. Ya kan. Nah, subjek seseorang ini mungkin kita kembali lagi mendengar bahwa ada namanya keterangan para ahli. Nah, terkait kasus Subang ini juga kan teman-teman juga banyak yang menggunakan analisa sesuai dengan keilmuan masing-masing ya, tentunya dalam hal ini. Tetapi dalam hal ini pihak kepolisian pun akan menggunakan beberapa ahli gitu loh, untuk bagaimana bisa melakukan pendalaman yang lebih dalam lagi gitu kan, melakukan penyidikan yang lebih dalam lagi terhadap misalkan ada beberapa alat bukti yang misalkan diberikan kepada penyidik, misalkan ya kan, misalkan kita bahas lah, misalkan salah satu contoh yang kemarin pernah dibahas juga, misalkan terkait sebuah foto, terkait semua misalkan recording video gitu kan ya. Nah, pihak kepolisian pun akan melakukan pendalaman, cross-check terkait hal itu, tentunya dengan ahli di bidangnya gitu loh, Mas. Betul. Jadi terkait pendapat semua orang ya, dalam hal ini mungkin channel-channel yang memang mengawal kasus Subang menggunakan analisanya dengan cara yang berbeda-beda, ya itu kan pendapat kita ya, termasuk masing-masing individu. Nah, maksud saya itu juga di dalam sedikit menyimpang nih, dalam persoalan ini juga saya tidak mengharapkan adanya perbedaan ini bisa menjadikan kita itu menjadi terpecah-pecah gitu loh, Mas.
Ya, ya tentunya segala sesuatu juga memang ada sebuah konsekuensi ya. Yang penting kita selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah saja, tidak pernah menyudutkan siapapun kan, seperti itu. Ya, menurut pendapat saya sih hal-hal yang wajar saja. Justru bagaimana caranya, apalagi misalkan kita sesama YouTuber juga harus lebih kompak lagi gitu loh. Karena ya kita sama-sama tujuannya adalah untuk mengawal kasus Subang yang bisa dikatakan agar kasus ini menjadi sebuah atensi publik itu tadi gitu loh. Jadi tidak usah ya istilahnya menganggap bahwa analisa saya paling benar, tidak seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena ya itu tadi, bahwa negara Indonesia juga kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa ya. Jadi perbedaan ini harus menjadi sebuah sebuah hal yang dimana tidak menjadikan sebuah halangan untuk bagaimana kita bisa bersinergi, bisa saling melengkapi, ya, dengan sebuah harapan kasus ini dapat terungkap, kira-kira seperti itulah. Siap. Terus kemudian gini Pak, yang membuat Ariki ini rame juga karena nih ada beberapa YouTuber juga Pak. Jadi di sini itu YouTuber, nggak tahu, jadi gini, paranormal atau bisa dibilang ada yang nyebutnya seorang indigo, gitu kan, nggak tahu ini indigo atau paranormal, yang menyuarakan kasus Subang juga, dan membuat, ya kalau menurut saya membuat opini gitu loh Pak, untuk menggiring, jadi bahwa oh ini tuh pelakunya kayak gini, ini paranormal ini menggambarkan gitu Pak, menggambarkan sketsa wajah lah, ada yang kayak gitu juga kan. Kalau Pak Heri sering lihat channel yang ngawal kasus Subang itu kan pasti banyak itu yang gitu kan. Saya juga nonton. Semua channel-channel yang membahas kasus Subang saya juga nonton. Ada itu yang katanya indigo lah gitu kan. Terus dia gambarin, oh ini pelakunya tuh kayak gini. Nah, yang lebih miris lagi itu, makanya kenapa Ariki sampai dicecar sama netizen, diomongin kayak gini kayak gitu tuh, itu gambar sketsanya itu Pak, kalau menurut saya. Jadi dia lebih mengerucut ke situ gitu loh. Makanya orang kan jadinya berasumsinya, ya mungkin kan orang masyarakat kita kan masih percaya hal-hal yang kayak gituan gitu kan. Percaya sama orang indigo lah, apa IndiHome lah, atau apa kan Indomusik lah gitulah. Gitu. Nah, gimana nih Pak pendapat Pak Heri nih masalah ini, agak menyimpang dikit nih. Ada ya oknum lah, saya bilangnya oknum yang mengaku katanya pinter dalam hal spiritual, yang katanya indigo lah, terus ini menggambarkan sesuatu yang menggiring opini, yang membuat ini merugikan seseorang, ya merugikan salah satunya, salah satu saksi gitu. Ya di sini salah satunya mungkin Ariki tadi, gitu. Nah ini pendapat Pak Heri gimana nih? Kalau seperti itu pendapat Pak Heri gimana gitu? Iya, menurut pendapat saya begini ya. Saya rasa sekarang netizen juga, para penonton khususnya yang memang sama-sama mengawal kasus Subang sudah pada pinter-pinter sebetulnya. Makanya saya suka melihat beberapa kolom komentar gitu kan ya. Kenapa? Karena kolom komentar saya suka baca juga. Saya mempunyai keyakinan para penonton kita itu istilahnya, saya mempunyai keyakinan dia itu juga memiliki berbagai latar belakang keilmuan. Pasti ada salah satunya, misalkan teman kita itu misalkan tidak nutup kemungkinan ada yang juga bidang hukum,
ada juga yang misalkan psikologi, ahli psikologi gitu kan ya, atau bidang-bidang yang lain tentunya ya. Nah, terkait persoalan ini, teman-teman juga pasti sudah mengetahui, walaupun terkadang memang yang namanya berita itu terkadang juga besar dan kecilnya akan membawa pengaruh ya, akan membawa pengaruh. Tetapi untuk saat ini, ya yang namanya benar kan tidak akan pernah tertukar dengan salah. Saya mempunyai keyakinan seperti itu ya. Nah, terkait hal itu juga kita tahu bahwa sering ini kita bahas bahwa yang namanya pihak kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus, apalagi bisa dikatakan kasus perampasan nyawa seperti halnya yang terjadi di Subang ini ya, yang mungkin dikenal dengan kasus Subang. Ini mereka juga memiliki SOP. Salah satu SOP-nya yang kita tahu adalah, misalkan pada saat terjadinya kasus Rajapati ini tanggal 18, pihak kepolisian langsung turun ke lapangan, misalkan mengamankan TKP dulu ya, misalkan menggunakan police line atau apa itu kan ya. Nah, terus selanjutnya pihak kepolisian juga memanggil beberapa saksi yang dapat dimintai keterangan, ya kan. Terus juga ya, yang kedua itu keterangan para ahli. Keterangan para ahli ini tentunya bukan ahli spiritual ya, tetapi ahli-ahli misalkan ahli forensik, puslapfor, ya kan. Nah, terus petunjuk, ya kan, terus surat. Nah, untuk keterangan terdakwa sendiri, kan di sini kasusnya belum terungkap. Iya. Dan kita dengar juga bahwa kasus Subang ini tidak akan pernah mencari pengakuan begitu ya. Iya. Yang penting dua alat bukti sudah menguatkan untuk bagaimana pihak kepolisian melakukan istilahnya menentukan penetapan, otomatis kan akan langsung penangkapan lah, seperti saya yang bilang tadi kan, pasti langsung ditangkap kalau udah seperti itu kan. Kira-kira seperti itulah Mas. Ya berarti ahli indigo, ahli spiritual nggak kepake gitu ya Pak? Jadi kalau dikaitkan itu hanya untuk hiburan atau gimana kalau menurut Pak Heri jadinya? Jadi beginilah Mas, ibaratnya saya begini ya, saya punya ilustrasi ini harus biar teman-teman juga dapat membayangkan ya. Saya juga kalau Mas ngomong saya akan bayangkan dulu. Bayangkannya kayak beginilah. Gimana? Ibaratnya saya sekarang berbicara kepada Mas. Mas, saya menggunakan mata batin saya di pojokan situ melihat ada sebuah sosok yang begini dan begitu begini, ya kan? Tapi kan itu dapat misalkan benar nih saya punya ilmu dalam bidang melihat sesuatu dengan keilmuan yang saya miliki. Tapi kan yang melihat saya hanya saya aja. Walaupun saya ditunjukin sama Mas, Mas juga kalau tidak melihat kan tetap tidak akan percaya, benar nggak? Tapi kalau saya sekarang lihat apa? Itu ada orang yang lagi main HP di depan kita. Iya, itu karena memang orangnya berwujud. Iya, berwujudnya ada. Kan begitu. Ini melihat sesuatu yang apa namanya? Yang tidak kasat mata. Mata tentunya. Harus yang ya katanya harus dibuka mata batinnya. Iya, nah makanya berbicara tentang pengungkapan sebuah kasus, menurut pendapat saya kita yang lebih realistis aja, tentunya yang apa namanya? Masalahnya gini Pak, ini maaf dipotong ya. Gimana? Masalahnya hal-hal seperti itu di masyarakat kita ini masih dipercayai, gitu lah Pak. Jadi orang itu masih mempercayai sama orang-orang, sekelompok orang gitu kan, yang katanya bisa, yang katanya tahu masalah, ini dia dikasih petunjuk, dikasih clue kayak gini, terus yang satunya lagi dikasih clue kayak gini, gitu loh Pak. Iya. Dan itu membuat asumsi yang semakin liar gitu loh Pak. Iya, makanya ya intinya kan tadi dikatakan ya bahwa kita itu juga sudah berbeda-beda kan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pendapat, punya keyakinan seperti apapun ya, pada dasarnya saya tidak akan terlalu memaksakan untuk jangan percaya hal-hal seperti itu. Itu hak teman-teman gitu loh. Betul. Cuman secara pribadi
secara pribadi saya memang tidak terlalu percaya terhadap hal seperti itu. Saya hanya percaya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Karena untuk saat ini pihak kepolisian yang ilmiah saja gitu loh. Saya ingin teman-teman semuanya itu dalam melihat hal seperti ini dikaitkan dengan sebuah kasus yang terjadi di Subang ini bisa percaya sesuatu yang ilmiah saja. Tapi itu untuk saya sendiri nih ya. Tapi kalau teman-teman misalkan kekeh gitu loh, saya mah begini ya kan itu teman-teman begitu loh. Tapi kan itu kan dampaknya kan dampaknya negatif bagi orang yang belum tentu itu bersalah gitu loh, Pak. Ya, inilah memang ya intinya. Jadi kasihannya di situ gitu loh, Pak. Yang tadinya ini jadi digiring ke situ katanya tuh mirip kayak gitu. Nah, maksudnya begini, saya kan tadi bilang, saya juga ini bilang instruksikannya sama Danu. Kalau misalkan kamu yakin dengan apa yang kamu sampaikan kepada pihak kepolisian atau penyidik terkait kasus yang terjadi di Subang ini, ya sudah sampaikan seperti itu. Nah, kalaupun misalkan sekarang kamu ramai gitu kan, istilahnya mah digoreng-goreng atau bagaimana, ya nggak apa-apa gitu loh. Istilahnya kamu sekarang dapat ujian, dapat cobaan. Kalau yang namanya, kita aja sekolah Mas, kalau kita itu ujian, kalau udah ujian kan pasti naik kelas. Ya kalau lulus. Gimana? Kalau lulus. Ya intinya. Iya kan? Iya betul kan? Intinya begini. Makanya saya bilang kan tadi, kalau seandainya kamu sudah mengatakan sesuatu sesuai dengan kebenaran yang sesuai dengan apa yang kamu lihat, sesuai dengan apa yang kamu dengar, itu kan? Ya sudah, jangan khawatir gitu loh. Kalau seandainya walaupun misalkan sekarang ada opini kamu seperti apa dan bagaimana juga, anggap ini sebagai ujian. Kalau kamu lulus dalam menghadapi ujian ini dan kamu sudah merasa yakin dengan apa yang kamu katakan benar, maka kamu akan menjadi naik tingkat gitu loh. Akan menjadi naik kelas. Mudah-mudahan aja Tuhan yang Maha Kuasa itu mengangkat derajatnya. Makanya kita semuanya juga greget ingin bagaimana kasus Subang dapat terungkap itu, yaitu tadi Mas, agar ya pelaku ini yang mempertanggungjawabkan gitu loh. Karena ini kan sebuah bentuk pelanggaran hukum, ya istilahnya pelaku ini harus ditindak secara hukum kan seperti itu. Yang keduanya yaitu tadi, agar tidak menimbulkan sebuah opini yang liar. Terus yang selanjutnya juga agar timbulnya rasa aman, nyaman, tentram, ya wabil khusus terhadap kita lah, termasuk Mas dan saya warga Subang gitu loh. Kira-kira seperti itunya. Khususnya, umumnya seluruh masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia aja ini yang terutama sering mengawal kasus Subang sudah geram ini. Dengan kasus Subang yang sampai saat ini memang dikatakan belum tahu siapa kira-kira seperti itu. Tetapi ini saya ambil kata-kata dari pesulap merah yaitu Marcel. Yang namanya dukun itu cuma ada dua. Kalau nggak nipu ya cabul. Nah itu dia. Makanya pembuktiannya ya tolong dibuktikan. Kira-kira makanya saya lebih percaya kepada hal-hal yang sifatnya ilmiah saja gitu loh. Betul. Yang pertama itu, terus yang keduanya memang di negara kita ini kan ya istilahnya mah pihak kepolisian juga sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, melakukan SOP ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita gitu loh. Seperti kita kembali lagi kepada hari gini ya. Di sana dikatakan bahwa bagaimana harapan, kan ada yang nanya, bagaimana harapan Kang Arigi menengahi kasus yang di Subang, ya kan? Harapannya dihukum seperti apa dan bagaimana? Beliau katakan bahwa ya untuk hukuman sesuai aja dengan hukum yang berlaku di negara kita. Jadi jawabannya memang sudah pas, jelas, singkat, padat menurut saya seperti itu. Dan itu mempunyai makna yang sangat dalam. Betul sekali. Nah, adapun sekarang beda apabila misalkan ditanya kepada pihak keluarga langsung nih, yang bisa dikatakan ada hubungan darah, pingin dihukum mati misalkan atau apa, wajar juga gitu loh. Ya karena mungkin salah satunya mengenal dekat,
Iya, kan seperti kan? itu. Terus ada hubungan darah. Iya, gitu pokoknya kan? mah ingin dihukum, ya setidaknya walaupun tidak dihukum mati juga ingin dihukum seberat-beratnya. Iya. Kan seperti itu ya kan. Padahal mah kan bagaimanapun juga yang namanya hukuman itu tentunya ya itu pasti disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara kita. Betul, gitu kan. Betul. Karena memang semuanya juga mengacu sama KUHP tentunya. Betul, ya. Betul. Kira-kira seperti itulah. Siap. Mungkin dicukupkan sekian ya diskusi kita ini, Pak. Dicukupkan sekian? Karena udah lama ini. Lama sekali. Udah lama sekali nih ngobrolnya. Terkadang kalau ngobrol seperti ini tidak terasa ya. Iya, makanya. Iya. Mungkin ntar kita bisa sambung di lain video ya. Iya. Dan mungkin di akhir Mas kepada teman-teman semuanya terkait kita diskusi pada kesempatan ini, itulah apa yang kita bicarakan, dan saya juga ingin teman-teman semuanya memberikan komentar, dan apabila apa yang saya sampaikan juga terkait pendapat saya dan bincang-bincang juga dengan Mas Sulis, ya saya juga bersedia untuk teman-teman kritik dengan sebuah harapan kritikan teman-teman itu dapat membangun saya untuk bisa lebih bagus lagi dalam menyikapi sebuah persoalan, dan juga dapat memperbaiki kita untuk dapat memberikan informasi yang tentunya bisa sesuai dengan harapan teman-teman semuanya, gitu ya, Mas ya. Betul. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.